Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dahu ma ba'd. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بعلم نافع وعمل صالح وأن يفقهنا في الدين وأن يفتح لنا فتوح العارفين وأن يرزقنا الله الإخلاص في الأقوال والأعمال اللهم آمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alhamdulillah Rabbil Alamin, segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpah curah kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, pada sahabatnya, dan semoga kita semua masuk ke dalam golongan umat beliau yang mendapatkan syafaatnya kelak di yaumul qiyamah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Insyaallah pada kesempatan siang hari ini kita kembali akan mengkaji kitab Lubul Usul karya Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari rahimahullahu taala. Dan kita masih melanjutkan kepada pembahasan huruf ya, al-harfu. Kemarin sampai bab ulu. Sekarang kita masuk ke dalam bab huruf walamu al-jarah, huruf yang ke-19. Ya, silakan bisa dibuka kitabnya. Huruf 19 itu adalah walamu al-jarratu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana Allah bihi wa bi 'ulumihi fid dunya wal akhirah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Saya kedengaran? Kedengaran ya? Ya, masuk. Ya. Walamu al-jarratu, huruf ke-19 adalah huruf lam al-jarratu yang menjarkan. Dan lam jar ini dia senantiasa kasroh apabila bersama dengan isim zahir. Seperti li Zaidin, li Muhammadin, li Qalamin. Setiap huruf lam jar yang beriringan ya dengan isim zahir maka dia kasroh. Sedangkan kalau dia bersanding dengan isim domir maka lamnya fathah. Lahu, laka, ya, lahuma, lahum. Kecuali apabila bersanding dengan domir ya mutakallim maka dia kasroh. Li. Jadi ada 3 kondisi harokat daripada huruf lam jar. Huruf jar yang pertama, lam itu harokatnya kasroh apabila bersanding dengan isim zohir. Ya, seperti li Zaidin, li Muhammadin, li Sayyaratin. Kemudian apabila dia bersanding dengan isim dhamir, maka dia difatahkan. Lahu, lahuma, lahum, laha, lahuma, lahunna. Kecuali ketika bersanding dengan ya mutakallim, maka lamnya itu kasroh. Li, ya, kalamun, li, apa. Nah, kemudian walamul jarratu, lam yang menjarkan itu, fungsi yang pertama adalah lita'lil, yaitu memberikan makna alasan. Karena supaya, contohnya dalam firman Allah Ta'ala, surah An-Nahl ayat 44, wa anzalna ilaika adzikra litubayyina linnas. Wa anzalna, dan kami turunkan ya ilaika kepada engkau adzikra, ya, Al-Qur'an, litubayyina linnas, supaya atau untuk atau bertujuan untuk menjelaskan kepada manusia. Ya. Jadi lam di sini fungsinya adalah lita'lil, memberikan alasan daripada Allah menurunkan Al-Qur'an. Jadi Allah tujuannya menurunkan Al-Quran kepada engkau wahai Muhammad adalah litubayyina linnas, untuk atau supaya bertujuan untuk engkau menjelaskannya kepada manusia. Nah, ini lam yang pertama bermakna lita'lil, ya, berikan mana alasan. Kemudian walil istihqaq, lam jar juga bisa bermakna istihqaq. Istihqaq itu artinya dia layak. Ya, contoh dalam Al-Quran, contoh dalam perkataan orang Arab, an-naru lil kafirin. Neraka itu lil kafirin, bagi orang-orang kafir. Maksudnya apa? Maksudnya adalah an-naru mustahaqqun li al-kafirin. Neraka itu mustahaqqun, layak diberikan lil kafirin pada orang-orang kafir. Ini makna istihqaq. Jadi selayaknya gitu ya, maknanya itu istihqaq. Selayaknya dia mendapatkan itu.
Walil ikhtisas, lam jar juga bisa bermakna ikhtisas. Ikhtisas itu memberikan pembatasan, pengkhususan. Hampir sama dengan istihqaq. Suaranya masih ada sekarang? Ada sekarang suaranya? Ada Ustaz. Ada. Berikutnya adalah lil ikhtisas. Jadi ikhtisas dengan istihqaq itu hampir mirip. Bedanya hanya dari sisi kalau istihqaq itu kelayakan, dia layak mendapatkan. Kalau ikhtisas itu pengkhususan, dia dikhususkan ini, dia dikhususkan itu. Contoh dalam perkataan al jannatu lil mu'minin. Surga itu lil mu'minin, bagi orang-orang yang beriman. Maksudnya apa? Maksudnya surga itu mukhtasun, dikhususkan hanya untuk orang-orang beriman. Jadi al jannatu lil mu'minin maknanya al jannatu mukhtasun. Surga itu mukhtasah, dikhususkan lil mu'minin, bagi orang-orang yang beriman. Walil milki, lam jar juga biasa bermakna kepemilikan. Contoh firman Allah banyak dalam Al-Quran. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Lillahi, kepunyaan Allah lah. Ma, apa-apa yang fis samawati di langit. Wa ma fil ardi, dan apa-apa yang ada di muka bumi. Dalam lil milki. Kemudian wali sayrurah. Lam juga bisa bermakna sayrurah. Itu menjadikan sesuatu dari satu hal kepada hal yang lain. Contoh, li sayrurah di sini juga disebut dengan lam al-aqibah. Lebih masyhurnya dengan lam al-aqibah ketimbang disebut sayrurah. Aqibah. Contohnya adalah seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Qasas ayat 8. Faltaqatahu alu fir'auna liyakuna lahum aduwwa wa hazana. Faltaqatahu, maka diambillah itu Nabi Musa, keluarga Fir'aun, liyakuna. Nah, lam di sini nggak mungkin lam li ta'lil. Nggak mungkin keluarga Fir'aun mengadopsi Nabi Musa untuk tujuan agar menjadi musuh dan rasa sedih mereka. Nggak mungkin. Nggak mungkin mereka mengadopsi Nabi Musa dengan tujuan seperti itu. Maka lam di sini nggak mungkin lam ta'lil. Tapi lam di sini namanya lam al-aqibah. Maknanya adalah faltaqatahu alu fir'aun. Keluarga Fir'aun itu mengadopsi Nabi Musa liyakuna, yang nanti ya Nabi Musa itu akan menjadi lahum, bagi mereka aduan, musuh, wahazana, dan kesedihan bagi mereka. Jadi namanya lam akibah. Jadi lam yang bermakna akibat daripada tindakan sebelumnya, bukan lam bermakna ta'lil. Karena kalau ta'lil maknanya maknanya rancu dan tidak bisa dipahami. Karena nggak mungkin uh, apa? Karena tidak mungkin keluarga Fir'aun itu mengadopsi Nabi Musa dengan tujuan untuk menjadi musuh atau kesedihan bagi mereka. Walid tamlik, dan juga lam jar itu bisa bermakna tamlik, memberikan kepemilikan. Kalau lil miliki artinya kepemilikan, lillahi, Allah memiliki, itu miliki. Kalau tamlik memberikan kepemilikan kepada orang lain. Contoh kita katakan wahabtu lahu sauban. Aku memberikan lahu kepadanya sauban, sebuah pakaian. Maksudnya apa? Maksudnya adalah lahu ay, aku memberikan ya pakaian ini kepemilikannya kepada dia. Nah, itu mana tamlik. Jadi memberikan kepemilikan. Wasyibhihi, dan yang menyerupai tamlik, kepemilikan. Ya, maka itu juga sama. Contohnya dalam Al-Qur'an seperti wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwaja wa ja'ala lakum min azwajikum banina wa hafadah. Surat An-Nahl ayat 72. Wallahu, dan Allah itu ja'ala, menjadikan atau menciptakan lakum, bagi kalian. Nah, ini artinya Allah memberikan kepemilikan kepada kalian wahai manusia, min anfusikum, dari diri kalian, azwajan, pasangan-pasangan, wa ja'ala lakum min azwajikum, dan Allah menciptakan, memberikan kepada kalian, min azwajikum, dari pasangan-pasangan kalian itu, banina, anak-anak, wa hafadah, dan cucu-cucu. Nah, ini makna yang serupa dengan litamlik. Kemudian juga lam jar bisa bermakna walit taukidi an-nafi, untuk menegaskan penafian. Ini yang kita kenal dengan lam disebut juga dengan, aduh saya lupa istilahnya, termasuk lam yang menasabkan fi'il mudhari ya. Lamil juhud, afwan. Ini juga yang disebut dengan lam juhud. Itu lam jar yang berfungsi untuk menguatkan penafian dari fi'il yang ia masuki. Karena kan kita tahu ya, lam juhud itu hakikatnya tidak menasobkan, tapi yang menasobkan itu adalah huruf an yang disembunyikan. Contoh dalam Al-Quran, surat Al-Anfal ayat 33, Allah berfirman, وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ.
Wa ma kana Allah, dan sekali-kali Allah tidak akan liyu'adzibahum, mengazab mereka, wa anta fihim, sedangkan engkau wahai Muhammad ada di tengah-tengah mereka. Di sini liyu'adzibahum, ya, maknanya dia lamnya dan lam juhud untuk menguatkan penafian. Biasanya didahului oleh kana yang nafi, kana atau fi'il mudhari'nya yang nafi. Di sini wa ma kana liyu'adzibahum, artinya lam ini penguat. Allah sekali-kali tidak akan pernah mengazab mereka, wa anta fihim, sedangkan engkau wahai Muhammad ada di tengah-tengah mereka. Dari dalil ini sebenarnya luar biasa kalau kita istinbat. Artinya Allah tidak akan pernah mengazab umat Nabi Muhammad sampai binasa sebagaimana umat-umat terdahulu kaum 'Ad, Tsamud, itu enggak. Ya. Jadi salah satu rahmat Allah dengan adanya Nabi Muhammad SAW itu adalah Allah tidak akan mengazab umat ini sampai binasa, ya. Tapi nanti diazabnya di akhirat ditunda. Berbeda dengan umat-umat sebelum 'Ad, Tsamud, itu di azabnya langsung di dunia. Kemudian juga wali ta'diyah. Lam ini juga bisa berguna untuk ta'diyah, memuta'adikan suatu fi'il. Kapan? Ketika lam ini berada dalam jumlah ta'ajubiyah. Contohnya ma adroba Zaidan li Amrin. Ma adroba Zaidan li Amrin. Betapa Zaid itu mirip sekali dengan Amr. Nah, li Amrin ini lamnya masuk ke dalam maf'ul bih dari fi'ilnya. Jadi adroba, hamzahnya itu adalah hamzah ta'ajubiyah. Ya. Kemudian ketika dia muta'adinya dengan huruf lam, li amrin. Nah, itu juga jarang, ya. Kemudian juga wali taukid. Lam jar itu juga berfungsi untuk taukid. Ya, dia berfungsi sebagai taukid dan dia lamnya lam zaidah, tambahan. Artinya ada dan tiadanya dia tidak berpengaruh terhadap, tidak merusak makna. Jadi fungsi dia hanya untuk taukid, penegasan. Contohnya adalah seperti dalam surat Yusuf ayat 43. In kuntum liru'ya ta'burun. Jika kalian terhadap mimpi itu ta'burun, perhatikanlah. Nah, itu lamnya lam taukid. Wa bimakna ila, dan lam jar itu juga bisa bermakna ila. Seperti dalam firman Allah Al-A'raf 57, suqnahu li baladim mayyit, ay suqnahu ila baladim mayyit. Wa bimakna ala, lam jar juga bisa bermakna ala, seperti yakhiruna lil adqani sujada, ay yakhiruna 'alal adqan, mereka tertunduk jatuh di atas muka bumi bersujud. Bermakna fi juga, seperti wa nada'ul mawazin al-qista li yaumil qiyamah, ay fi yaumil qiyamah. Ini sesuai dengan koordinat masing-masing, ya. Karena memang satu huruf itu kadang bisa bermakna huruf-huruf yang lain. Sesuaikan dengan indikator saja. Juga bisa bermakna inda, di sisi yang huruf makan. Ya laitani qaddamtu li hayati, ay ya laitani qaddamtu indal hayati. Seandainya aku bisa memajukan kembali, ya, indal hayati, ketika aku hidup. Bisa bermakna ba'da. Contoh aqimis sholata liduluki syamsi. Ya, tegakkanlah salat liduluki syamsi, ay ba'da duluki syamsi, setelah tergelincirnya matahari. Wa min, dan juga bisa bermakna min, seperti sami'tu lahu surrakhon, ay sami'tu minhu surrakhon. Wa bi makna an, juga bisa bermakna an, seperti firman Allah, wa qala alladziina kafaru lil ladziina amanu, ay wa qala alladziina kafaru 'anil ladziina amanu. Ya, itu diantara makna-makna lam yang menjarkan. Dikecualikan daripada lam yang menjarkan adalah seperti lam amr. Kalau lam amr mah itu hanya masuk ke dalam fiil mudhari' saja. Seperti dalam firman Allah, liyunfik dzu sa'atin, ya, min sa'atih. Hendaknya orang yang memiliki kelapangan itu berinfak, ya, dari kelapangannya tersebut. Dan juga ada lam yang tidak beramal apa-apa, seperti lam ibtida. Itu lam yang masuk ke dalam mubtada. Fungsi dia adalah mentaukidkan, tapi secara amal dia tidak beramal apa-apa. Seperti la antum asyaddu rahbatan, atau la zaidun qaimun. Dia tidak beramal apa-apa secara i'rab, tapi secara makna dia adalah berfungsi untuk taukid. Nah, dan mazhab ini terkait dengan fungsi huruf ini memang terbagi dua, ada mazhab Kufah dan mazhab Basrah. Kalau mazhab Kufah mengatakan satu huruf itu bisa beramal untuk huruf yang lain. Nah, contoh lam kan huruf jar. Dia bisa kemudian bisa menjadi huruf nasab, dia bisa kemudian menjadi huruf jazm. Jadi satu huruf bisa beramal banyak. Itu menurut mazhab Kufah. Sedangkan menurut mazhab Basrah nggak bisa. Satu huruf itu ya hanya khusus beramal untuk
Kalau dia lam jar ya tidak bisa dia tiba-tiba menjadi nasab, dia tidak bisa tiba-tiba menjadi apa dan seterusnya. Kalaupun dia nanti ada menasabkan atau apa, pasti ada takwil di situ. Itu menurut mazhab Basrah ya. Dan yang rojih yang dikuatkan oleh, kalau tidak salah, Syekh Mustafa Al-Bulaini ya, dalam kitab Jami' Durus Al-Arabiyah itu mazhab Basrah. Jadi satu huruf itu tidak mungkin beramal lebih dari satu. Kalau dia jar ya jar. Makanya ketika lam masuk ke dalam fi'il mudhari menasobkan, menurut mazhab Basrah apa? Bukan lam yang menasobkan, tapi an yang disembunyikan. Kalau menurut mazhab Kufah yang menasobkannya apa? Lam itu sendiri. Nah, itu perbedaan antara mazhab Kufah dengan mazhab Basrah. Ada yang ditanyakan dulu terkait dengan huruf lam jar ini. Suara saya jelas ya? Ya kan? Ada yang ditanyakan dulu? Oh, kalau cukup kita lanjut ke huruf berikutnya, yaitu adalah laula. Ya. Yang ke-20 adalah huruf laula. Ya, laula. Walaula dan huruf laula, harfun adalah huruf. Maknanya fil jumlah ismiyah, di dalam jumlah ismiyah. Artinya makna laula apabila masuk ke dalam jumlah ismiyah, imtina'u jawabihi. Ya, imtina'u jawabihi adalah mencegah jawabnya laula liwujudi syaratihi, karena adanya syaratnya. Disebut juga harful imtina' lil imtina'. Huruf yang mencegah adanya sesuatu karena adanya sesuatu yang lain. Dalam hadis contohnya, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli salatin. Laula an asyqa ala ummati, seandainya aku tidak memberatkan umatku, ya, la amartuhum bisiwaki inda kulli salah. Aku pasti akan memerintahkan mereka untuk bersiwak ketika hendak salat. Artinya, jadi enggak itu Nabi memerintahkan? Enggak. Nah, kan laula seandainya tidak memberatkan. Artinya Nabi jadi memerintahkan enggak? Jawabannya tidak. Maka hukumnya bersiwak ketika hendak sholat tidak wajib. Karena laula menunjukkan tidak terjadi. Kenapa? Jadi jawabnya adalah amarthum, pasti aku akan memerintahkan mereka. Nah, jawab ini tidak terjadi karena adanya syarat berupa an asyqa ala ummati. Seandainya aku tidak memberatkan umatku, pasti aku perintahkan. Berarti terjadi nggak perintahnya? Nggak terjadi. Maka ini dalil bahwa bersiwak hukumnya sunnah. Nabi tidak memerintahkan secara tegas, tapi hanya mengatakan laula seandainya tidak. Artinya ada dorongan, anjuran untuk bersiwak ketika hendak sholat. Maka itu menunjukkan, atau dalil yang menunjukkan bahwa bersiwak ketika hendak sholat adalah sunnah, tidak wajib. Wa fil mudhara'ah, dan di dalam fi'il mudhari', kalau tadi kan jumlah ismiyah. Afwan, kalau contoh jumlah ismiyah itu, cek suara saya kedengaran? Ya, kalau tadi yang laula an asyqa itu contoh ketika laula masuk ke dalam fi'il mudhari. Kalau laula yang masuk ke dalam jumlah ismiyah, contohnya seperti laula zaidun la ahantuka. Seandainya tidak ada zaid la ahantuka, pasti aku akan menghinamu. Itu contoh laula yang masuk ke dalam jumlah ismiyah. Laula zaidun, zaidun mubtada, khobarnya wajib dibuang, yaitu adalah maujudun. La ahantuka jawabnya. Nah, menghina engkau itu tidak terjadi, tercegah. Kenapa? Karena adanya syarat berupa zaid. Jadi tidak adanya zaid menunjukkan saya tidak akan menghinamu. Sedangkan wafil mudhara'ah, dan ketika masuk ke dalam fi'il mudhari', ya, yang namanya laula itu berfungsi at-tahdid. At-tahdid itu artinya ini apa? Ajakan, ya, tapi ajakan dengan cara yang cukup agak keras gitu ya. Contohnya dalam firman Allah, laula tastaghfirunallah, seandainya kalian tidak meminta ampun kepada Allah. Maknanya apa? Maknanya adalah istaghfiru, yaitu mintalah ampun kepada
Allah Subhanahu wa taala. Wal arad, dan laula apabila masuk ke dalam fi'il mudhari juga bisa bermakna arad. Arad itu permintaan tapi dengan lembut. Contoh dalam Al-Qur'an, laula akhartani ay tuakhiruni, ya Allah akhirkan aku ila ajalin qarib, kepada waktu yang dekat. Itu kalau masuk ke dalam fi'il mudhari. Kemudian wal madiyah, dan laula apabila masuk ke dalam fi'il madi, ya, atau bih, fungsinya adalah atau bih, memburuk-burukan, menjelek-jelekan. Contoh laula ja'u alaihi bi arba'ati syuhada, surat An-Nur ayat 13. Seandainya mereka tidak datang membawa 4 saksi, artinya Allah mencela mereka. Allah mencela mereka karena mereka tidak mampu mendatangkan saksi-saksi daripada tuduhan dusta mereka, ya, kepada ibunda Aisyah radhiyallahu anha yang dituduh berzina. Nah, kalau masuk ke film madi dia apa? Taubih. Seperti itu. Kemudian wala taridu, dan tidaklah laula itu bisa bermakna linafi, untuk nafi. Wala lil istifham, dan tidak juga bisa bermakna untuk istifham fil asah menurut pendapat yang sahih. Jadi laula nggak bisa dia dimaknai sebagai istifham, kata tanya, atau sebagai nafi, penafian. Kemudian, nah itu laula yang huruf ke-20. Ada yang tanyakan dulu tentang laula? Ada Ustaz. Ya kan? Afwan Ustaz. Ya, saya masih di luar. Ini suaranya jelas pakai speaker. Ya, headset. Dengar Ustaz ya? Ya, insya Allah kedengaran. Alhamdulillah. Ini Ustaz bertanya, kalau untuk yang huruf laula itu dia kalau masuk ke dalam ismiyah itu pasti eh, jawabnya itu yang dicegah jawab itu harus selalu pakai la lagi Ustaz ya. Iya. Ya, Iya. Alhamdulillah kalau Kalau yang ya kalau untuk yang masuk ke dalam fi'liyah itu misalnya laula akhar tadi itu dia nggak pasti harus ada jawab lagi setelah itu ya Ustaz. Karena dia berfungsi sebagai apa topik tadi atau apa ya lazim ya. ya, kalau akhor tadi kan fi'il mudhari. Ketika dia masuk kepada fi'il mudhari maknanya arad di situ. Arad itu permintaan, tapi permintaan dengan lembut. Laula akhor tani, artinya akhor tani, ya Allah akhirkanlah aku ila ajalin qarib, sampai ke masa yang dekat. Ya jadi kalau seandainya mengucapkan ini dalam bahasa keseharian laula akhar tadi itu udah cukup aja Ustaz. Ya. Tapi kalau dalam ismiyah itu harus ada jawab yang dicegah ya dengan la ya. Iya, harus ada jawab. biasanya kalau masuk ke dalam fi'il mudhari itu kadang ada jawabnya, kadang tidak. Ya. Oh gitu. Pokoknya gak ada jawabnya sih. Kalau kalau hadis laula an asyqa ala ummati, dia sebenarnya bukan masuk ke fi'il mudhari itu ya. Benar, itu fi'il, itu jumlah ismiyah. Karena kan an dan fi'ilnya ditawilkan masdar. Jadi laula an asyqa ala ummati ay laula syaqqu ummati gitu. Takdirnya gitu. Karena kalau di laula kalau masuk ke dalam fi'il, dia bukanlah jumlah, tidaklah mirip seperti jumlah syarti yang butuh jawab. Ya. Kalau masuk ke dalam jumlah ismiyah kan dia harful imtina lil imtina. Huruf untuk mencegah sesuatu karena adanya sesuatu yang lain, maka butuh jawab pasti. Kalau masuk ke dalam jumlah fi'liyah itu tidak butuh, kebanyakan tidak butuh jawab. Kenapa? Karena dia tidak berfungsi harful imtina lil imtina. Dia berfungsinya adalah untuk permintaan. Ya, meminta. Laula tastaghfiru sama dengan ya Allah ampunilah aku. Seandainya mereka beristighfar kepada Allah. Ya, seperti itu. Jadi memang betul yang lebih tepat itu tidak butuh jawab kalau jumlah fi'liyah itu, karena tidak berfungsi sebagai harful imtina dan imtina. Allahu a'lam. Ada lagi ya? Kalau tidak lanjut huruf ke-21, yaitu adalah lau. Walau. Ya, huruf ke-21 adalah lau. Syartun, dia adalah huruf syarat lil madi, yang masuk ke dalam fi'il madi katsiran, kebanyakan. Jadi kebanyakan lau itu adalah huruf syarat yang masuk ke dalam fi'il madi. Contoh kita katakan lau ja'a Zaidun la akramtuhu. Seandainya Zaid itu datang, la akramtuhu, pasti aku akan memuliakannya. Ya. Artinya Zaid datang nggak? Nggak datang.
Ya kan, seandainya Zaid itu datang, la akram tuh pasti aku akan memuliakannya. Artinya tidak ada itu perbuatan memuliakan itu. Kenapa? Karena tidak adanya Zaid. Tidak adanya Zaid. Dan lau itu jarang bisa menunjukkan makna yang akan datang. Karena lau itu umumnya masuk ke dalam fi'il madi, yaitu artinya masuk ke dalam zaman yang telah lampau. Sedangkan lau jika bermakna mustaqbal akan datang itu qalilan, kata Syekhul Islam Zakir Al-Ansari, jarang sekali. Contoh dalam firman Allah surat An-Nisa ayat 9, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim. Dan hendaknya orang-orang yang meninggalkan di belakang mereka, ya, dzurriyyatan, keturunan-keturunan dhi'afan yang lemah, ya, itu hendaknya mereka takut, khawatir. Ya, khafu 'alaihim, yang mana mereka khawatir atas mereka. Di sini launya bermakna mustakbal, karena kan keturunan itu belum terjadi, tapi nanti yang akan datang. Jadi orang-orang yang meninggalkan lau taroku, seandainya mereka meninggalkan min khalfihim, di belakang mereka, dzurriyyah, ya, artinya belum terjadi. Seperti itu. Kemudian kemudian dikatakan, hiya, lau itu limujarrad dirobti, berfungsi hanya sekedar untuk robot, mengkaitkan antara jawab dengan syarat, sebagaimana huruf in itu. Ya, dia hanya sekedar mengkaitkan antara syarat dan jawab. Wal aswah, dan pendapat yang sahih, annaha, bahwa lau itu lintifai jawabiha, karena ternafikan jawabnya, bintifai syartiha, dengan dinafikan syaratnya, kharijan, di luar. Maksudnya di luar itu di luar dari lafaz, artinya di apa bahasanya, di realitanya. Kalau ucapan kan awalnya di pikiran, kemudian fil kharij, di luar itu rujukan dari apa yang kita pikirkan. Jadi namanya lau itu menurut pendapat yang sahih, ya, dia bisa bermakna ternafikannya jawab karena ternafikannya syaratnya, ya. Nah, ini sesuai dengan pendapat jumhur, yang mana hukum asal lau itu adalah untuk menafikan jawab lau dengan ternafikannya syaratnya, ya, baik menetapkan, menafikan, atau yang satu menetapkan, yang satu menafikan. Contoh yang sama-sama menetapkan, lau jitani akramtuka, seandainya engkau datang kepadaku, akramtuka, aku akan memuliakan engkau. Nah, di sini kan jawabnya akramtuka, aku memuliakan engkau, ternafikan, ya, ternafikan. Kenapa ternafikan? Karena dengan dinafikannya syarat apa itu? Tidak datangnya engkau pada, kan lau jitani, seandainya engkau datang kepada aku, akramtuka, pasti aku akan memuliakan engkau. Nah, akramtukanya tidak terjadi, ternafikan dengan dinafikannya adanya syarat yang lau, tidak terjadi. Itu yang sama-sama positif. Bisa juga sama-sama negatif, artinya kalimatnya nafi. Contohnya, laulam tajidni ma akramtuka, seandainya engkau tidak datang kepadaku, ma akramtuka, aku tidak akan memuliakanmu, ya. Nah, ternafikan jawabnya, aku tidak akan memuliakanmu, dengan adanya syarat. Apa itu? Ketika tidak datang, ya. Atau yang satunya positif, yang satunya adalah negatif. Contoh, lauji tani ma'ahantuka, seandainya engkau datang kepadaku, ma'ahantuka, aku tidak akan menghina engkau. Nah, di sini yang awalnya positif, jawabnya negatif. Atau dibalik, laulam taji ini ahantuka, seandainya engkau tidak datang kepadaku, aku akan menghina. Empat-empatnya ada, ya. Maka dari contoh-contoh itu semua jawabnya ternafikan, ya, ternafikan. Kenapa? Karena ternafikannya si syarat daripada kalimat tersebut. Waqad, dan terkadang taridu, terdapat itu lau liaksihi, untuk kebalikannya ilman, ya. Jadi terkadang lau itu maknanya kebalikan daripada sebelumnya. Kalau yang sebelumnya kan untuk ternafikannya jawab, ya, dengan ternafikannya syarat, berarti dibalik. Apa? Lintifai asyarti bi intifai jawabiha. Jadi ternafikannya syarat
dengan adanya jawab. Kebalikan dari yang tadi. Ya. Sebagaimana contoh dalam Al-Quran, lau kana fihi ma'alihatun illallahu la fasadata. Surat Al-Anbiya 22. Seandainya di keduanya alihatun, ada Tuhan illallah, kecuali Allah, la fasadata, pastilah keduanya akan rusak. Surat Al-Anbiya 22. Ya. Nah ini jawabnya kan la fasadata, pastilah keduanya, langit dan bumi ya, la fasadata, pastilah akan rusak. Nah di sini syaratnya itu ternafikan. Lau kana fihi ma'alihatun. Ya, seandainya di keduanya langit dan bumi alihatun, ada beberapa Tuhan yang banyak, illallah, kecuali Allah, la fasadata, pasti akan rusak. Artinya apa? Artinya jawabnya ini ternafikan, itu pasti akan rusak dengan apa? Syaratnya itu ternafikan, itu dengan banyaknya Tuhan, dengan dinafikannya si jawabnya. Artinya apa? Artinya ternafikannya adanya banyak Tuhan, maka ternafikan juga kerusakan. Kan seandainya kalau di keduanya banyak Tuhan, maka akan rusak. Berarti kebalikannya apa? Kebalikannya kalau seandainya Tuhannya tidak berbilang, maka tidak akan rusak. Nah ini kebalikan. Jadi dia ternafikan itu si jawabnya, ternafikan itu si syaratnya dengan adanya jawab. Ya dibalik aja. Tapi hampir mirip sih ya, hampir mirip. Wal mithalul wahid, wal isbati jawabiha, dan untuk menetapkan jawabnya lau in nasaba, apabila sesuai intifa asyartiha, ternafikan syaratnya lau bil aula, dengan yang lebih utama. Nah ini agak repot. Nah, ka seperti contoh lau lam yakhaf lam ya'si. Di sini coba perhatikan, wal isbati jawabiha, untuk menetapkan jawab lau, menetapkan ya, artinya menegaskan ada. In nasaba, apabila jawabnya itu nasaba, relevan, sesuai ya, intifa asyartiha, untuk menafikan syaratnya bil aula, dengan yang lebih utama. Contoh lau lam yakhaf lam ya'si. Di sini ya kalau arti aslinya seandainya dia tidak takut, dia tidak akan bermaksiat. Ya, maka lebih utama kalau dia takut, pasti dia tidak akan bermaksiat. Kan seandainya jika dia tidak takut, ya, dia tidak akan bermaksiat. Berarti kalau dia takut, lebih utama lagi dia akan tidak bermaksiat. Nah di sini tujuannya itu, dan maksiat dengan rasa takut itu tidak ada kesesuaian. Maksudnya ya kalau kita tidak bermaksiat kepada Allah itu kan tidak bergantung takut atau tidak. Tapi mau takut atau tidak, kita wajib untuk tidak bermaksiat kepada Allah. Nah, oleh karenanya kalimat lam yakhaf lam ya'si, lau lam yakhaf lam ya'si, ini maknanya adalah dia itu tidak akan pernah bermaksiat kepada Allah, mau dia takut ataupun tidak takut. Paham? Itu maknanya. Bisa dilihat di dalam kitab ini. Ya, Bukti Labib an Kutubil A'arif, kelihatan. Nah, Bukti Labib an Kutubil A'arif karya Ibnu Hisham Al-Ansari. Jadi di sana ada berkaitan dengan mafhum muwafaqah. Kalau takut saja dia tidak bermaksiat, apalagi kalau takut lebih utama dia tidak akan bermaksiat kepada Allah. Awil musawi, atau yang selaras. Ka laulam takun robibatan mahalat lirrodai. Laulam takun, seandainya engkau bukanlah robibatan, anak tiri ya, mahalat, tidaklah halal baginya lirrodha, untuk disusui. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya tentang binti Ummi Salamah, yaitu Hindun, ketika sampai kepadanya bahwa lama balaghu tahaddusun nisa annahu
an yankihah. Ketika sampai kepadanya obrolan para perempuan bahwa ia akan menikahinya berdasarkan ala tajuzihinna anna dzalika min khasaisihinna law lam takun rabbati fi hajri mahallat li innaha la bintu akhi min radha'ah wa syaikha. Jadi di sini katakan innaha dalam hadis Nabi, innaha sesungguhnya law lam takun rabbibah, seandainya engkau bukanlah rabbibah, anak putriku, anak tiriku, fi hajri di dalam perlindunganku, mahalat tidaklah mungkin dia halal bagiku. Innaha sesungguhnya la bintu akhi min radha'ah, tidak ada anak putri dari saudara laki-laki dari sepersusuan. Dari sini musawi, maksudnya kalau tadi kan mafhum muwafaqah. Kalau takut saja dia tidak bermaksiat, kalau tidak takut dia tidak akan bermaksiat, apalagi kalau takut, lebih lagi dia tidak mungkin akan bermaksiat. Itu mafhum muwafaqahnya ini lebih atas, namanya fahwal khitab. Kalau yang selaras ya, itu kan namanya lahnul khitab. Ya ini contohnya. Laulam takun rabibatan mahallat lirraba. Di sini maknanya adalah ya dia halal untuk dinikahi oleh si pria tadi. Ya. Karena ini tentang persusuan intinya seandainya engkau bukanlah anak tiri ya, mahalat tidaklah mungkin halal lirraba untuk sepersusuan. Karena tadi anak perempuan dari saudara laki-laki itu tidak ada dalam sepersusuan, artinya tidak menjadi nasab. Nah ini menetapkan bahwasanya si anak tiri ini itu halal bagi si laki-laki tersebut. Ini musawi ini tentang mafhum muwafaqah. Kalau tadi mafhum muwafaqahnya lebih utama, kalau ini sama antara yang tidak disebutkan dengan yang disebutkan selaras. Awil adwan atau yang lebih rendah. Artinya yang disebutkan itu lebih rendah dari apa yang tidak disebutkan. Seperti lawin tafat ukhuwatu radha mahallat linasab. Seandainya persaudaraan karena sepersusuan itu ternafikan mahallat linasab, maka tidaklah halal untuk dijadikan nasab. Jadi ini perkataan kepada seseorang yang menawarkan kepada engkau nikah. Jadi seandainya tidak ada persaudaraan karena persusuan antaraku dan antaranya, mahalat linasab. Ya. Maka berkonsekuensi dengan tidak halalnya dia atas tidak adanya persaudaraan daripada persusuan yang dijelaskan dengan persaudaraan dari nasab. Ya. Karena keharaman sepersusuan itu lebih rendah dari keharaman nasab. Dan maknanya annahu la tahilu li aslan, bahwa dia tidak halal sama sekali bagiku. Nah, ini lawin tafat ukhuwatur radha mahalat linasab. Oh iya. Jadi kalau seandainya ternafikan persaudaraan sepersusuan pasti tidak halal sesama nasab. Artinya gini, persaudaraan karena sepersusuan itu lebih rendah dari nasab. Kalau ada persaudaraan karena sepersusuan aja menjadikan tidak halal, apalagi kalau karena persaudaraan nasab lebih tidak halal lagi dia dinikahi untuk aku. Nah, sepersusuan itu lebih rendah daripada nasab. Nah, itu yang disebut dengan al-adwan. Itu maknanya. Maka ini menetapkan jawabnya mahalat lin nasab, maka tidak halal dia karena nasab. Ya, karena seandainya kalau ternafikannya sepersusuan saja itu sudah tidak halal, apalagi kalau karena nasab lebih utama lagi itu tidak halal. Jadi di sini menetapkan jawabnya. Itu ya, itu terkait dengan mafhum muwafaqah yang ada dalam law. Kemudian law juga bisa bermakna litamani, ya, untuk tamani, walid tahdid. Tamani itu harapan, tahdid itu adalah permintaan dengan agak keras, walil arad dan permintaan dengan lemah lembut. Maka fi'il mudhari setelah fa jawabnya itu menjadi nasab karena adanya an yang disembunyikan. Contoh lau ta'tini fatuhadditsani. Lau ta'tini fatuhadditsani. Seandainya engkau tidak datang kepadaku, fatuhadditsani, maka itu akan menyebabkan engkau berbicara kepada aku. Lau ta'muru fatuta. Seandainya engkau perintahkan, maka dia akan taat.
Contoh tamannya tadi lau ta'tini fatuhaditsani. Itu harapan. Seandainya engkau tidak datang kepadaku, maka aku akan berbicara dengan maka engkau akan berbicara kepada aku. Seandainya engkau datang kepadaku, maka aku akan berbicara dengan aku. Itu harapan. Harapan untuk dia datang supaya saya bisa berbicara dengannya. Atau permintaan seperti lau ta'muru fatuta'. Permintaan agak keras. Lau ta'muru fatuta'. Seandainya engkau perintahkan fatuta', maka dia pasti akan mentaati. Atau arad, permintaan dengan lemah lembut. Lau tanzilu indi fatusiba khairan. Seandainya engkau berkunjung kepadaku fatusiba khairan, maka engkau akan mendapatkan kebaikan. Artinya kan permintaan untuk ayo tinggal. Kemudian wali taklil dan lau juga bisa bermana taklil, bermana kadang-kadang. Ya. Kadang-kadang artinya seandainya tapi bermana sedikit. Contoh walau bizulfin muhrakin wa masdariyatan. Walau bizulfin muhrakin itu hadis riwayat Abu Dawud dalam bab zakat. Mananya tasaddaqu bima tayassara min katsirin aw qalilin. Mananya adalah bersedekahlah kalian dengan sedikit ataupun banyak. Walaupun sedikitnya itu sampai seukuran azilfi, ya, maka itu lebih baik daripada tidak ada. Azilfi itu apa? Boleh binatang. Oh. Walau bizulfin, seandainya dengan kuku binatang muhrok. Muhrok itu yang terbakar itu ya. Itu kuku, baik kukunya sapi, kukunya kambing, kukunya kuda, ya, ataupun kukunya onta. Ya, kuku muhrokin yang terbakar. Jadi di sini bermakna taklil, menyedikitkan. Jadi sedekah itu lebih baik sekalipun dengan kuku yang terbakar. Ini bermakna taklil sekalipun dengan kuku yang terbakar. Jadi terakhir wa masdariyatan dan lau itu juga bisa bermakna masdar. Contoh yawaddu ahaduhum lau yu'ammar. Nah, lau itu bisa menjadi masdariyah apabila sebelumnya didahului oleh kalimat wadda atau yawaddu. Kalau itu berfungsi sebagai masdariyah, artinya lau dan fiil yang dimasukinya ditawilkan masdar. Jadi kalau yawaddu ahaduhum lau yu'ammar, maka maknanya yawaddu ahaduhum ta'miran. Ya, lau yawaddu ahaduhum lau yu'ammar ay yawaddu ahaduhum ma'mura. Nah, itu mu'ammara. Jadi kalau lau didahului oleh wadda atau yawaddu, dia bermakna masdariyah. Lau dan fiil setelahnya ditawilkan masdar. Itu lau. Paham ini tentang lau semuanya? Tadi yang agak sulit memang di lau bermakna penetapan jawabnya. Nah, itu terkait dengan mafhum muwafaqah sebenarnya. Ya. Paham ini? Insyaallah. Ya, semoga paham. Terakhir di pertemuan ini adalah lan. Kayaknya nggak bisa sampai tamat juga huruf ini. Lama ya. Huruf kedua-dua adalah lan. Lan itu harfu nafyin, huruf nafi, manasbin dan menasobkan, wastiqbalin dan bermakna mustaqbal. Kebalikan dari lam. Kalau lam itu kan nafi, menjazmkan dan bermakna telah berlalu. Kalau lan, huruf nafi, dia menasobkan fiil setelahnya dan dia menafikannya istiqbal akan datang. Ya. Wal asal dan pendapat yang sahih annaha bahwa lan la tufidu tidak berfaedah taukid dan nafi, penguatan penafian, wala ta'yidahu dan tidak juga menunjukkan ta'yid, sama peneguhan penafian. Ya. Contohnya adalah seperti walan taroni, dan kamu tidak akan sekali-kali bisa melihat aku di dunia ini. Lan taroni itu menafikan masa yang akan datang. Di akhirat bisa dilihat. Dan lan ini nanti bisa berfaedah sementara penafiannya atau bisa berfaedah selamanya. Contoh lan yakhluqu dzubaban. Mereka sama sekali tidak akan mungkin bisa menciptakan dzubaban. Ya, dzubab itu apa? Serangga, lalat.
Ini bermakna penafian selamanya. Tuhan-Tuhan mereka itu hatta lalat pun tidak akan pernah bisa mereka ciptakan. Wala yukhlifallahu wa'dah. Allah sekali-kali tidak akan menyelisih janjinya. Ini lan bermakna selamanya, penafian. Ya. Kemudian wa anna halid du'a, dan lan itu juga bisa berfaedah lidu'a, untuk doa. Ya. Sedangkan Imam Ibnu Malik dan lainnya menafikan hal tersebut dan mereka mengatakan tidak ada lan itu bisa bermakna doa. Sedangkan Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari mengatakan pendapat yang benar asah bahwa lan itu bisa bermakna melalui perantara fiil setelahnya itu bermakna doa. Ini selaras dengan pendapatnya Ibnu Usfur dan lainnya. Ya. Di sini contohnya pakai syair lan tazalu tadzalikum thumma laziltu lakum khalidan khuludal jibal. Ya, di sini bermakna doa. Tapi Imam Ibnu Malik dan yang lainnya tidak sepakat. Paham ya, lan? Intinya lan itu berfaedah penafian selamanya. Yang 23 karena lannya sedikit ternyata. Taridu dia bisa datang sebagai isman, sebagai isim. Kalau itu sebagai isim, dia bisa bermakna mausul, datang sebagai isim mausul. Ya, ini apa isim mausul ghairu mushtarak? Isim mausul yang tidak mushtarak, artinya isim mausul mushtarak, artinya domir yang kembali kepadanya aidnya boleh apapun. Ya, contohnya seperti dalam Al-Qur'an ma'indakum yanfad wa ma'indallahi baqin. Maknanya alladzi indakum yanfad walladzi indallahi baqin. Dan apa-apa yang di sisi kalian akan binasa dan apa-apa yang di sisi Allah akan senantiasa kekal. Nah, jadi sini maknya isim mausul. Ya. Atau nakiratan mausufatan. Atau maknya kalau dia isim adalah berfaedah sebagai nakiroh yang disifati. Ya, nakiroh yang disifati. Contoh, marartu bima mu'jibin bika ay, marartu bi syai'in mu'jibin laka. Jadi di sini maknanya syai'. Jadi ma nakiroh mausufah. Ma yang bermakna isim nakiroh yang ditawilkan syai' yang disifati. Paham ya? Wa tamatan ta'ajubiyatan, dan ma kalau dia isim bisa juga sebagai ma tamah ta'ajubiyah, yaitu ma yang sempurna yang berfaedah sebagai ta'ajub. Ya. Dia pakai kaidah ma'af'ala. Jadi ma ahsana Zaidan, betapa baiknya itu Zaid. Maka ma ahsana Zaidan maknya itu adalah ma ta'ajubiyah, dia mubtada marfu, tanda rafa'nya adalah dhammatun muqaddaratun. Ya. Kemudian ma itu ma ta'ajubiyah itu mubtada mabni ala sukun fi mahalli raf'in mubtada. Ya, ahsana Zaidan itu khabarnya. Oke. Kemudian wa tamyiziyatan, dan ma sebagai isim juga bisa sebagai ma tamyiz, yaitu apabila dia setelah huruf ni'mah dan bi'sa. Setelah fi'il ni'mah dan bi'sa. Contoh in tubdu shadaqat fa ni'imma. Fani'immahi. Maka ma di sini dia adalah tamyiz, ya, nakiroh yang dibaca nasab karena sebagai tamyiz. Maknanya ni'ma syai'an hiya. Jadi fani'imma ay ni'ma syai'an hiya. Ini bisa dilihat penjelasan panjangnya di Jami' Durus Al-Arabiyah. Wa mubalaghatan, dan ma isim juga bisa bermakna mubalaghah. Itu adalah dia untuk berfaedah mubalaghah, untuk memiliki untuk berfaedah makna berlebih di dalam khobar yang disampaikannya, baik dengan memperbanyak perbuatannya. Ya, contohnya inna Zaidan mimma an yaktuba. Ya, inna Zaidan mimma an yaktuba. Maknanya innahu min amri kitabatin. Jadi sesungguhnya Zaid itu min amri kitabah. Apa yang maknanya? Innahu min amri kitabah. Sesungguhnya Zaid itu min amri kitabah, dari perintah penulisan. Makhlukun, kitabah itu diciptakan. Min amrin huwa al kitabah, dari suatu perintah yaitu penulisan. Di sini makna mimma maknya untuk berfaedah berlebih-lebihan.
ya, daripada fiil yang ia masukinya. Mimma an yaktuba. Maka ma di sini nakira bermana syai', ay min syai'in, berfaedah untuk mubalaghah, dan an serta fiil mudhari setelahnya di tempatnya jar sebagai badal dari ma, karena ma kemasukan huruf jar min. Ini karena dia banyak menulis, seolah-olah dia diciptakan dari penulisan. Contohnya khuliqal insanu min ajalin. Khuliqal insanu min ajalin. Manusia itu diciptakan min ajalin, dari ajal. Oke. Itu ma yang berikutnya. Kemudian istifhamiyatan. Dan ma isim juga bisa ma sebagai istifham. Contoh, famastaqamu lakum fastaqimu lakum. Dan apakah yang mereka telah luruskan untuk kalian itu fastaqimu lahum, maka luruskanlah oleh kalian kepada mereka. Kemudian ya mahada itu sama mahada apa ini itu ma istifhamiyah. Wa ghair zamaniyatin, dan ma mana tadi wa syartiyatan zamaniyatan. Ma itu juga sebagai isim bisa bermakna afan. Tadi salah contohnya yang istifhamiyah itu fama khutbukum, yaitu maka apakah seruan kalian. Ya, afan, salah tadi pantasan bingung. Berikutnya syartiyatan zamaniyatan, ma ya, ma isim itu bisa juga sebagai syarat yang zaman. Ya, syarat yang berbeda zaman. Contoh, famastaqamu lakum fastaqimu lahum. Maka apa-apa yang kalian tegakkan bagi kalian fastaqimu lahum. Ai istaqimu lahum muddata istiqamatihim lakum. Yaitu tegakkanlah bagi mereka selama mereka tinggal di situ bagi kalian. Nah, gitu. Syartiyah zamaniyah. Jadi ini semacam masdariyah zorfiyah ya. Berfaedah selagi seumur gitu. Atau tidak bersyarat tapi tidak berfaedah waktu, ghairu zamaniyah. Contoh, wa ma taf'alu min khairin ya'lamu. Dan apa-apa yang kalian kerjakan dari kebaikan, Allah pasti akan tahu. Tidak dibatasi oleh waktu. Ya, kapanpun itu. Harfan, dan ma itu bisa juga sebagai huruf masdariyah dan sebagai huruf masdar. Ya, artinya ma dan kalimat setelahnya ditawilkan sebagai masdar. Kayak fattaqullah mastata'tum. Ay fattaqullah biqadri istita'atikum. Bertakwalah kepada Allah seukuran kemampuan kalian. Maka ma dan isim fi'il setelahnya ditawilkan masdar. Lidzalik. Wali ma masdariyatan lidzalik. Wa nafiyatan, ma huruf juga itu bisa berfaedah sebagai nafi. Contoh, ma hadza basyara, ini bukanlah manusia. Wa ma tunfiquna illa ibtigha'a wajhillah, dan tidaklah yang kalian infakkan kecuali meminta ridwan Allah. Ini namanya manafi, udah jelas ini. Wa zaidatan kafah, dan ma zaidah kafah ya. Maksudnya ma tambahan kafatan. Kafatan itu artinya dia tidak bisa beramal dari amal rofa. Ya. Contohnya qallama yadumul wisal, atau innamallahu ilahu wahid. Nah, inna maknya itu namanya mazaidah kafah, yang menjadikan inna tidak lagi bisa beramal seperti inna, yaitu nasobkan hilang. Jadi innamallahu ilahu wahid. Ya. Jadi dia menafikan atau kafah ya, menghilangkan amal inna yang nasob, atau juga bisa menghilangkan amal yang jar seperti rubama damal wisol. Rubah kan huruf jar. Nah, ketika kemasukan mazaidah, fungsi rubah menjarkan hilang. Ya. Wa ghairu kafatin, dan ma yang tidak ma tambahan tapi yang tidak kafah, tidak mencegah dari amalnya si yang dimasukinya. Ya, dia sebagai pengganti. Contoh ini ada dalam Alfiyah sebenarnya panjang. If al hadza immala. Kerjakanlah ini immala atau tidak. Ai in kunta la taf'al ghairah. Jika engkau tidak mengerjakan sesuatu yang lain. Maka ma di sini pengganti dari kalimat kunta. Jadi if al hadza imma, takdirnya if al hadza in kunta la taf'al. Ya. Kemudian nun dari kunta itu diidghamkan karena ada kemiripan. Kemudian dihilangkan nafinya si taf'al, dan ilmi bihi karena sudah diketahui dengan kalimat sebelumnya if'al. Ya. Contoh dalam firman Allah, fabima rahmatin minallahi lintalahum. Fabi rahmatin minallahi lintalahum. Jadi
maknya itu eh, zaidah tambahan, tetapi dia tidak menghilangkan amal dari ba. Makanya rahmatinnya tetap kasroh. Fabima rahmatin minallahi lintalahu. Fabima rahmatin minallahi lintalahu. Nah itu namanya mazaidah tapi goyro kafah. Kalau di atasnya zaidah tapi kafah, yaitu mencegah daripada amal si yang dimasukin ma. Kalau yang di bawah dia ma tambahan dan tidak mencegah daripada amalnya si kalimat yang dimasukin oleh ma. Nah itu ya. Ada yang tanyakan dulu? Ini untuk lebih jauhnya sebetulnya kalau mau lebih detailnya ke kitab-kitab yang memang menjelaskan secara rinci tentang makna-makna huruf. Kalau di sini kan cuma sekedar ringkasan-ringkasan aja. Salah satu di kitab Bugil Labib kan. Bila Arif begitu. Antum? Ada yang tanyakan dulu? Kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini ya. Kita cukupkan sampai di sini. Mohon maaf karena memang kondisi lagi kurang fit. Ya, kita tutup dengan membaca hamdalah, alhamdulillah. Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.